Jingle Bell Rock. Midweek Worship Community, hari ini kita juga akan bernuansakan Natal. Kita akan mendapatkan message Christmas, dan biarlah kita bisa menikmati kelahiran Yesus, dan biar kita bisa menggemakan itu kepada seluruh dunia sehingga banyak orang diselamatkan. Let's worship Him.
Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sudah turun ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan beroleh keselamatan. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. Christ is the Lord. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. Christ the Lord. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada saat hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yes, Ini amin. karena anugerah Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Menjelang momen Natal ini, Tuhan Yesus, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Walaupun di tengah situasi seperti ini, Tuhan, kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami mampu melewati setiap hal di dalam dunia ini, Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan di setiap waktu. Dan kami percaya firman Tuhan juga yang akan disampaikan pada saat ini akan memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami Midweek Worship Community Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, karena rencana Tuhanlah yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pendengaran kami, dan kami mau sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan message from New York oleh Pastor Yongki. Enjoy his word. Shalom jemaat Tuhan yang ada di MWW Community. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Senang sekali saya Pendeta Yosua Yongki Wiranegara dari kota New York boleh diberi kesempatan kembali untuk berbagi renungan singkat untuk menyambut Natal tahun 2021. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dari ayat firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10b. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah hafal dengan ayat yang sangat terkenal ini. Demikian bunyi firman Tuhan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, dengan jelas Bapak Ibu sekalian, mengapa Natal itu terjadi? Tuhan datang ke dunia ini untuk bersinergi dengan setiap kita. Maka itu renungan kali ini saya beri judul bersinergi. Nah, Tuhan dapat melakukan segala sesuatunya secara sendiri karena Tuhan itu memang Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Tetapi Tuhan tidak mau melakukannya itu sendiri. Maka itu dia datang ke dunia ini untuk mencari setiap kita ini yang mau diajak untuk bersinergi oleh Tuhan. Nah, sekarang Tuhan dari pihak Tuhan sudah bersedia dan menginginkan untuk bersinergi dengan kita. Tinggal masalahnya, apakah kita mau bersinergi dengan Tuhan. Nah, Tuhan datang ke dunia ini sebelum dia mau menjadikan kita ini partnernya di dalam sinergi, maka tentu dia yang pertama akan menguduskan kita. Sebab Alkitab dengan jelas berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah.
Kalau melihat Allah saja tidak dapat, bagaimana kita dapat bersinergi dengan Tuhan? Maka itu Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa korban Natal ini, putra Natal itu Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu telah dikorbankan untuk mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Maka itu seberapa besar pun dosa, kesalahan, kejahatan, pelanggaran yang kita buat, yang mungkin kita merasa dosa itu begitu besar, begitu menjijikkan, percayalah Bapak Ibu sekalian, Natal ini, korban Yesus ini lebih daripada cukup untuk mengampuni, menguduskan kita. Bahkan Alkitab berkata, melalui Yesus Kristus ini, Tuhan mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah, menjadi kepunyaan Allah. Ketika Tuhan mengadopsi kita, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu juga memberi hak dan kuasa kepada setiap kita sebagai anak-anak Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui renungan Natal kali ini, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Jangan lagi kita merasa tertuduh dengan kejahatan, dengan kesalahan, dengan dosa-dosa yang pernah kita buat. Alkitab dengan jelas berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita akan memiliki keberanian untuk menghadap Allah. Nah, banyak orang yang tidak bisa selesai dengan dirinya sendiri, banyak orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Padahal Tuhan jelas-jelas mau mengampuni dan menyucikan kita serta membenarkan kita. Maka itu berita Natal pada hari ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita mau buka hati kita lebar-lebar dan kita mau berdamai dengan Tuhan. Ibarat dua orang atau dua pribadi yang sedang bertengkar, ya. Maka kalau ada salah satu pribadi yang mau mengalah dan kemudian mengulurkan tangannya untuk berdamai, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, yang salah itu adalah kita manusia, tetapi Tuhan yang mau mengajak berdamai dengan kita. Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada kita, tinggal persoalannya kita mau atau tidak mau untuk menyambut uluran tangan daripada Tuhan. Kalau kita percaya, maka saya percaya, Bapak Ibu sekalian, kita akan memiliki keberanian untuk menghadap kepada Tuhan. Seperti yang saya alami, saya punya pengalaman pribadi, bagaimana ketika saya hidup di dalam dosa, saya ini kan orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan kemudian saya salah jalan dan hidup di dalam dosa, hidup di dalam kemurtatan. Nah, ketika saya hidup di dalam dosa, maka saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri, dan saya tidak percaya bahwa dosa saya yang begitu menjijikkan dan begitu keji itu bisa diampuni oleh korban di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu ketika saya jatuh di dalam dosa, hidup dan hari-hari saya penuh dengan kekelaman, dan itu berlarut-larut karena hati saya menuduh saya, ya. Dan tuduhan itu bilang seperti ini, kamu sudah tidak layak, kamu tidak pantas, masa depanmu itu suram, kamu nggak punya pengharapan lagi di dalam Tuhan, Tuhan itu jijik, Tuhan itu benci, Tuhan itu marah kepada kamu. Dan saya percaya dengan tuduhan-tuduhan itu, sehingga berlarut-larut saya hidup di dalam dosa. Sampai satu kali, ketika dalam keadaan yang benar-benar terpuruk, Tuhan mengingatkan saya kembali melalui kitab Lukas pasal yang ke-15. Bagaimana Tuhan itu berbicara dengan jelas kepada saya, dan saya percaya juga berbicara kepada setiap kita, bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari yang terhilang. Di dalam kitab
Lukas pasal 15, yang pertama Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang. Kalau seorang gembala memiliki 100 ekor domba dan 1 ekor domba itu hilang, maka dikatakan yang 99 ekor domba itu rela ditinggalkan oleh gembala itu untuk mencari 1 yang hilang. Dan ketika 1 yang hilang ini diketemukan, maka domba yang hilang itu digendong dan dibawa pulang. Kemudian perumpamaan yang kedua di dalam kitab Lukas pasal 15, bagaimana seorang wanita memiliki 10 dirham. Ketika 1 dirhamnya hilang, maka wanita ini berusaha dengan keras untuk mencari dirhamnya itu. Berjam-jam dia mencari dirhamnya, bahkan sampai hari gelap dia terpaksa menyalakan pelita, dia menyapu sedemikian rupa, dia mencari dengan teliti. Dan ketika 1 dirham itu diketemukan, Alkitab berkata begini, wanita ini bersukaria, dia memberitahu dan mengundang tetangganya untuk bersenang-senang karena dirham yang hilang itu diketemukan. Dan di dalam kitab Lukas pasal 15 bagian yang terakhir, juga Tuhan memberikan perumpamaan bagaimana ada anak yang menjauh dari rumah bapaknya. Ketika anak ini sampai kemudian terdampar di kandang babi, dia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan menderita, dalam keadaan malu, dalam keadaan tidak punya harapan. Dan kemudian anak ini memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Dan Alkitab bilang begini, bahwa bapak itu membuka tangannya lebar-lebar, dia lari menghampiri anak itu ketika bapak ini melihatnya dari kejauhan. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa bapak ini memberikan jubah yang baru, sepatu yang baru, sabuk yang baru, dan cincin yang baru, serta diadakan pesta untuk anak yang hilang ini. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada itu, maka saya mengalami kemenangan, saya mulai menolak tuduhan-tuduhan yang sebelumnya menuduh hati saya. Ya, saya datang kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan, saya mau menerima uluran tangan Tuhan, dan mau berdamai dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya bukan satu kebetulan kalau Bapak Ibu hari ini mendengarkan renungan firman Tuhan Natal tahun 2021. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia datang ke dunia ini melalui berita Natal tahun 2021 bukan untuk menghukum Bapak Ibu sekalian. Natal tahun ini Tuhan datang di tengah-tengah situasi yang sulit untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Untuk Tuhan memulihkan hidup kita. Bahkan Tuhan mau untuk bersinergi dengan kita sehingga kita mengalami yang ditulis di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10b tadi, yaitu agar kita memiliki hidup yang berarti dan hidup di dalam segala kelimpahan, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, juga kelimpahan dengan hal-hal yang baik yang memang sudah Bapa di sorga sediakan kepada kita. Bahkan tadi sudah saya sampaikan bahwa berita Natal ini dengan segala kerendahan hati, Tuhan itu mau mengadopsi dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Nah, satu kali Bapak Ibu sekalian, saya menonton film dokumenter. Ya, di situ diceritakan bagaimana seekor serigala yang buas, yang tidak mengenal belas kasihan. Dia cabik-cabik itu buruannya, dia cabik-cabik mangsanya, dan dia makan dengan lahapnya, dan kemudian dia berbagi dengan anak-anaknya.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam film dokumenter itu diceritakan bahwa ada anak-anak yang masih lemah itu tidak bisa mendapatkan makanan yang segar dari hasil buruan daripada induknya. Tapi yang luar biasa, induk serigala ini ternyata di dalam mulutnya itu menyimpan banyak daging, ya. Dan daging itu kemudian, ditumpahkan, diberikan kepada anak-anaknya yang tidak kebagian daging itu karena anak-anaknya lemah. Saya teringat akan firman Tuhan yang bilang begini, bahwa kalau kamu Bapak dunia tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang ada di sorga. Kita semua Bapak Ibu sekalian lebih berharga, lebih berarti, lebih mulia daripada serigala. Kalau serigala yang buas itu tahu berbuat baik kepada anak-anaknya, kalau kita sebagai orang tua atau kita pernah memiliki orang tua di dalam hidup kita, orang tua kita tahu memberikan hal-hal yang baik kepada kita sebagai anak-anaknya, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan Allah yang maha baik itu, Dia tentu akan memberikan jauh lebih baik daripada apa yang apa yang dapat diberikan oleh orang tua di dunia ini kepada anak-anaknya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu sekalian, jangan pernah keraskan hati, terimalah uluran tangan daripada Tuhan, berdamailah dengan Tuhan. Hari ini jangan pernah izinkan lagi tuduhan-tuduhan itu menguasai hati dan pikiran kita. Nah, setelah kita mau, Bapak Ibu sekalian, untuk berdamai dengan Tuhan, maka kita selain disebut sebagai anak-anak Allah, kita ini sudah dikuduskan dengan kuasa darah Yesus Tuhan itu. Kita sudah dibenarkan dengan korban Natal ini. Sehingga karena kita ini sudah jadi orang-orang yang dibenarkan, Tuhan itu mau bersinergi dengan kita. Nah, tujuan daripada sinergi itu agar hidup kita sebagai anak-anak Allah itu menjadi hidup yang efektif. Yang kedua, Tuhan mau bersinergi dengan kita supaya melalui hidup kita, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Alkitab bilang begini, kalau satu orang bisa mengalahkan 1.000 orang, kalau 2 orang bukan mengalahkan 2.000 orang, tapi 2 orang, kata Alkitab, itu bisa mengalahkan 10.000 orang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bilangan kita itu adalah 0. Alkitab bilang bahwa kita ini tanpa Yesus Tuhan itu nothing. Nggak ada apa-apanya. 0, Bapak Ibu sekalian ya. 0 itu baik 0 kecil maupun 0 besar itu tetap angkanya 0. Saya pernah mendengar ya bagaimana ibu-ibu di sekolah membanggakan anak-anaknya. Dia bilang begini, bahwa anakku sekarang mulai masuk sekolah kelas 0 kecil. Dan ada ibu yang nggak mau kalah. Dia bilang, sekarang anakku sudah naik kelas. Bukan lagi 0 kecil, tapi sekarang 0 besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, 0 kecil dan 0 besar, ya bahkan kalau ada 0 yang lebih besar lagi, tetap yang namanya 0 itu adalah 0. Kita sebagai manusia, tanpa Tuhan, kita itu adalah 0. Nah, bicara angka 0, kalau angka 0 itu ditambah 10, maka jumlahnya sama dengan 10. Kalau angka 0 ditambah 1.000, maka jumlahnya sama dengan 1.000. Nah, kalau 0 ditambah 1 juta, maka angkanya menjadi berjumlah 1 juta. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berapa bilangan Tuhan? Bilangan Tuhan itu bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 1 miliar, bukan juga 1 triliun. Bilangan Tuhan itu adalah infinity. Bilangan Tuhan itu adalah tidak
terbatas. Kalau kita yang 0 ini, ya sekali lagi, kalau kita yang 0 ini ditambah dengan tidak terbatas, maka kita menjadi tidak terbatas. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui renungan Natal ini, Tuhan mau membekali kita untuk meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau bersinergi dengan kita sehingga tahun 2022 dan juga tahun-tahun yang akan datang kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan, yang mana tidak akan dapat kita lakukan kalau kita seorang diri tidak bersinergi dengan Tuhan, ya. Dan kunci di dalam bersinergi dengan Tuhan dibutuhkan yang namanya kesetiaan dan ketaatan. Ya, bersama saya ucapkan kesetiaan dan ketaatan. Nah, untuk setia itu dibutuhkan komitmen yang kuat. Tetapi komitmen saja tidak cukup, dibutuhkan yang namanya konsisten. Untuk komitmen dan konsisten itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dewasa secara rohani. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, semua orang bisa bikin komitmen, termasuk anak-anak kita yang masih kecil, ya. Misalnya satu kali anak kita nakal, dan kemudian setelah kita beritahu mereka, setelah kita disiplin mereka, maka kita bilang, kamu janji ya untuk tidak nakal, dan anak kita dengan singkat jelas mantap dia bilang, iya saya janji, berkomitmen, ya, artinya berkomitmen untuk tidak nakal lagi. Tapi kita lihat saudara, setelah berjanji atau buat komitmen seperti itu, nggak berapa lama lagi anak kita melakukan pelanggaran lagi. Artinya apa? Anak-anak bisa membuat komitmen tetapi tidak bisa konsisten. Kesetiaan itu bicara tentang komitmen dan konsisten. Artinya kita ini harus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita lihat di Alkitab ada kisah tentang Daud. Ya, kita tahu bahwa Daud dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan menjadi raja Israel ketika Daud masih kemerah-merahan mukanya. Artinya ketika Daud masih sangat muda. Dan kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya Daud. Dia mengalami banyak suka dan duka di dalam kehidupannya. Tapi apa yang kita dapati dari kehidupan Daud? Daud tetap setia kepada Tuhan, bukan hanya ketika dia bisa mengalahkan Goliat, tetapi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Ketika Daud menghadapi pemberontakan daripada anaknya, ketika Daud harus melarikan diri, Daud tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Tapi Daud terus semakin memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tetap setia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, kalau kita mau melakukan perkara-perkara yang besar, kalau mau hidup kita lebih daripada tahun ini, atau lebih daripada tahun-tahun yang lampau dari hidup kita, mari Bapak Ibu sekalian bersinergilah dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang memang sudah menyiapkan dirinya untuk mencari kita dan mau mengajak kita untuk bersinergi dengannya. Kunci yang pertama yaitu kita harus setia kepada Tuhan, ya. Jangan on and off, hari ini setia, minggu depan setia, bulan depan setia, tetapi kemudian bulan-bulan selanjutnya tidak setia. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Sekali setia kepada Tuhan Yesus, maka kita
harus setia untuk selama-lamanya. Nah, bukti kita ini dewasa rohaninya yaitu setia, dan bukti kesetiaan kepada Tuhan diwujudkan dengan ketaatan akan firman Tuhan. Sebab kesetiaan kepada Tuhan tanpa ketaatan kepada firman Tuhan itu omong kosong, ya. Alkitab bilang dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Jadi buah daripada kesetiaan itu adalah ketaatan. Dan Alkitab berkata di dalam ketaatan maka ada berkat-berkat Tuhan. Kita sudah melihat di dalam Alkitab banyak sekali contoh tokoh-tokoh bagaimana ketika taat kepada Tuhan maka mujizat dan perkara-perkara besar itu terjadi di dalam hidupnya atau di dalam hidup tokoh-tokoh yang sudah kita dengar dan pelajari, ya. Beberapa tahun yang lampau di gereja di tempat Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan, satu kali datang seorang anak muda, ya, seorang anak gadis yang masih usianya belasan tahun, datang dari Indonesia, kemudian pindah ke kota New York ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika dia datang ke gereja, saya memberikan nasihat kepada anak muda ini bahwa untuk pentingnya hidup cinta akan Tuhan, untuk setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya selalu berkata kepada semua orang bahwa tanpa Tuhan kita ini nothing. Tanpa Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian saya cerita kepada anak muda ini, ya saya panggil Noni, ya. Ini ya satu kali ada seorang cucu dia datang ke rumah kakeknya. Kemudian di hari Natal itu kakeknya menyediakan setoples permen, ya banyak sekali permen macam-macam yang mana cucunya itu suka dengan permen dan coklat-coklat itu. Nah, kemudian hari itu Bapak Ibu sekalian, ya, ini saya ceritakan kepada Noni ini, ya, bahwa kemudian cucunya ini malu-malu untuk ngambil permen dan coklat yang disediakan oleh kakeknya atau oleh engkongnya. Maka engkongnya ini nggak sabar, Bapak Ibu sekalian. Engkong ini ulurkan tangannya, dia ngambil coklat yang banyak dan kemudian dimasukkan ke kantong-kantong daripada cucunya ini, ya kan? Dan kemudian singkat cerita, ketika cucunya ini pulang dari rumah kakeknya atau engkongnya, maka mamanya tanya begini, ya, mengapa kamu tadi kok tidak mau disuruh ngambil permen, kok malu-malu, ya kan? Kenapa kamu lagi malu nih sama engkongmu? Enggak, dia bilang begini sama mamanya, Ma, lihat, Ma, tanganku ini kecil, Ma, ya kan? Kalau aku ngambil sendiri permen dan coklat itu, aku dapatnya sedikit. Tapi lihat ini, engkong yang ambilkan aku, engkong kan tangannya besar. Ya kan, engkong yang ambilkan permen dan coklat itu, lihat akibatnya apa? Sekarang kantongku semua penuh dengan permen dan coklat. Jadi dengan bangganya cucu ini cerita kepada mamanya, dan mamanya bilang, wah luar biasa, kamu anakku yang hebat. Dan kisah ini saya ceritakan kepada Noni yang datang ke gereja di tempat saya menggembalakan ini, ya. Artinya apa? Tangan kita ini kecil, Bapak Ibu sekalian, ya. Tangan kita ini kecil, tetapi tangan Tuhan kita itu amat sangat besar, tidak terbatas. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa langit ini adalah tahtanya Tuhan dan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Coba bisa bayangkan, kalau Tuhan, maaf nih, pantatnya ada di langit dan kakinya menjulur, ya, itu ada di bumi, itu betapa tinggi dan betapa besarnya Tuhan kita. Itu kalau duduk. Kalau berdiri, oh amat sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Tuhan itu besar, tangannya besar atau besar? Ya, tangannya tentu amat sangat besar.
Maka itu kalau kita yang kecil ini bersinergi dengan Tuhan yang maha besar itu, maka itu saya katakan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan puji Tuhan, Noni ini yang baru datang dari Indonesia, dia mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya. Dan di dalam perjalanan hidupnya, Noni ini mengandalkan Tuhan, rajin beribadah, rajin mengikuti doa pagi, rajin melayani pekerjaan Tuhan. Dia aktif sekali dan peduli sekali dengan Tuhan. Dan kemudian di dalam sekolahnya, ya, sebagai Noni yang masih muda, sebagai orang asing di negeri asing, Noni ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan singkat cerita, Noni ini dapat menyelesaikan S1-nya dengan predikat magna cum laude. Ya, kalau ada cum laude, di atasnya itu adalah magna cum laude, di atasnya lagi adalah summa cum laude. Dan kemudian Noni ini selesai menyelesaikan studi S1-nya, dia mengejar lagi, dia mengambil gelar S2-nya, ya. Dan dia berhasil menyelesaikan S2-nya dengan baik, dengan gelar summa cum laude, ya. Semuanya, saudara, Noni ini bilang itu semuanya karena anugerah Tuhan. Satu kali saya ditunjukkan oleh jemaat yang lain apa yang ditulis di Instastory daripada Noni ini, ya. Dan di Instastory itu Noni ini berkisah begini, bahwa dia adalah orang yang punya cita-cita untuk sekolah di Amerika Serikat. Tapi karena sesuatu dan lain hal, maka keluarganya kemudian jatuh bangkrut, terpuruk, sehingga Noni ini tidak punya harapan lagi untuk bisa ke sekolah di luar negeri. Karena apa? Karena udah nggak ada uangnya. Tapi dengan mujizat dan pertolongan Tuhan, akhirnya Noni ini bisa diberangkatkan ke Amerika ikut orang tuanya yang juga mengalami mujizat daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak punya dasar berharap, kalau kita bergantung kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan, mungkin tidak pernah kita lihat, nggak pernah ada di dalam hati kita, ya. Dan kembali ke kisah Noni ini, Bapak Ibu sekalian, Noni ini benar-benar mengandalkan Tuhan, dia menjadi partner yang baik daripada Tuhan, dia bersinergi dengan Tuhan, dia setia, taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mempraktekkan Matius 6 ayat 33 dengan baik, dengan benar dan tepat, yaitu selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, setelah menyelesaikan S2-nya, Noni ini mulai bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Karirnya seperti kata Alkitab, kalau kita taat kepada Tuhan, maka diangkat naik, naik, dan naik. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hari ini, Noni yang saya ceritakan ini, dia menduduki jabatan sebagai seorang manajer dari sebuah perusahaan yang sangat besar, saudara, yang ada di kota New York ini. Bahkan di tahun 2021 ini, Noni ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, maka Noni ini yang masih bujangan ini membelikan sebuah rumah untuk diberikan kepada papa dan mamanya. Dia bilang, karena ini semua Tuhan telah pakai dan papa dan mama, apapun yang terjadi di masa lalu, tapi aku ada di tempat ini, maka itu semua karena kemurahan Tuhan melalui papa dan mamanya. Ya, Noni ini bilang, Alkitab berkata, kalau kita menghormati dan taat kepada orang tuanya, seperti ditulis oleh Alkitab, maka akan berbahagia dan panjang umurmu di atas muka bumi ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian contoh daripada sinergi. Dan kita lihat kembali kepada Daud, bagaimana Daud ketika dia bersinergi dengan Tuhan, ya,
maka banyak kesempatan-kesempatan perkara-perkara besar ya yang kelihatannya Daud tidak bisa menang, tetapi ketika dia terus setia dan taat akan firman Tuhan, kita lihat bagaimana Daud itu yang dalam keadaan terpuruk pun karena dia bersinergi dengan Tuhan, maka dia melakukan banyak kemenangan demi kemenangan. Bahkan ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia tetap setia kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dia mengakui dosanya, dia mengakui kejahatannya, dia minta ampun kepada Tuhan. Bukankah mengakui kesalahan itu juga adalah ketaatan pada firman Tuhan? Dan Alkitab mencatat bahwa Daud itu menjadi raja terbesar Israel. Bapak Ibu sekalian, berita Natal tahun 2021 ini, Tuhan mau bersinergi dengan setiap kita, dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Yang pertama, Tuhan mau menguduskan kita terlebih dahulu, Tuhan mau berdamai terlebih dahulu dengan kita. Maka itu jangan keraskan hati kita, buka hati kita. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Akui semua dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatanmu. Datang kepada Tuhan. Darahnya, korban Natal itu lebih daripada cukup untuk menjadikan kita ciptaan yang baru. Dan yang kedua, setialah kepada Tuhan. Terus Bapak Ibu sekalian taat akan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita murtad. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Dan kita akan melihat jalan hidup kita akan seperti cahaya fajar di pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Kalau Noni yang saya ceritakan, dia mau bersinergi dengan Tuhan, diangkat hidupnya, diangkat derajatnya, dipromosikan oleh Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu sekalian, berapapun usia kita, apapun pekerjaan kita, buat Tuhan tidaklah sulit untuk mengangkat hidup kita. Karena memang Tuhan datang ke dunia itu untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan datang ke dunia ini untuk bersinergi dengan kita. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita keluarganya sedang kacau, ya kan? Sedang mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Mari Bapak Ibu sekalian terima uluran tangan Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan marah kepada Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar dan ajaib akan kita alami. Selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru kepada jemaat MWW Community untuk tahun 2022. Selamat bersinergi dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa, berkati Tuhan MWW Community dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, kami tahu korban Yesus itu lebih daripada cukup untuk menjadikan kami ini kudus dan layak untuk bersinergi dengan Engkau. Yang kedua, Bapak, biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami tidak akan pernah takut untuk meninggalkan tahun 2021 memasuki tahun 2022. Karena kami tahu Tuhan, sekarang kami mau bersinergi dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin, percaya, kami beriman, di hari-hari ke depan kami akan banyak perkara-perkara besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat bersinergi dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya itu Inai Loi dari Setukpa Lendiklat Polri Sukabumi.
mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2021 kepada Midweek Worship Community dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal selalu di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Minasan ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan untuk kita semua. Merry Christmas, omedetou gozaimasu. Selamat Natal untuk kita semua. Saya tahu tahun ini mungkin bukan tahun yang mudah untuk kita lewati, tapi kita percaya Tuhan selalu berikan bantuan, Tuhan selalu berikan topangan untuk kita bisa lewati tahun ini dengan baik. Dan saya percaya di Natal pada tahun ini jadi momen untuk Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, berkat-Nya dengan kelahiran Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan baru buat kita semua. Dan untuk teman-teman MWW Community dimanapun kita berada, terima kasih untuk selalu mendengarkan firman dari MWW Community. Kiranya MWW Community terus dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, supaya semakin banyak orang yang dipulihkan, supaya semakin banyak orang percaya terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya di Indonesia saja, bahkan sampai ke seluruh dunia. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We are from Hardwell Professional Audio. Want to say to Midweek Worship Community, Merry Christmas and Happy New Year 2022. May God grace always with you and God bless you.